Perkenalkan, nama saya Ria Krisnawati Joana, NIM 1910416942, kelas A3 Pagi Manajemen. Di sini saya akan membacakan ringkasan YouTube yang ada di bab 1. Video pertama, analisis lingkungan bisnis. Analisis lingkungan bisnis ini dimaksudkan untuk dapat mengidentifikasikan adanya peluang-peluang atau opportunities dalam bisnis yang dengan demikian perlu dengan segera mendapatkan perhatian dari eksekutif dari perusahaan atau daripada pengambil keputusan. Dan kita juga dapat dengan segera mengantisipasi adanya berbagai ancaman atau threat. Analisis lingkungan bisnis ini terdiri dari dua komponen pokok. Yang pertama, analisis lingkungan makro, yang kedua, analisis lingkungan industri. Analisis lingkungan makro mempunyai karakteristik tidak memiliki batas. Video yang kedua, pengantar bisnis dan lingkungannya. Pengantar bisnis adalah sebagai kegiatan atau usaha. Pengantar bisnis diartikan aktivitas terpadu yang meliputi pertukaran barang, jasa atau uang yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dengan maksud memperoleh manfaat maupun keuntungan. Orientasi bisnis berdasarkan kegiatan utamanya. Pertama, organisasi bisnis. Tujuannya mendapatkan laba atau keuntungan. Yang kedua, organisasi nirlaba. Tujuannya kepentingan sosial dan manfaat bagi masyarakat. Ada pula maksud dan tujuan bisnis, yaitu pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen. Lingkungan bisnis terbagi menjadi dua bagian. Pertama, lingkungan internal, kedua, lingkungan eksternal. Peluang dan tren bisnis masa depan. Peluang pertama, revolusi teknologi informasi. Kedua, perkembangan iptek baru pada bidang tertentu. 3. Meningkatnya globalisasi. Tren bisnis masa depan. Pertama, laju pertumbuhan ekonomi yang kuat dan konsisten. 2. Berkurangnya tingkat inflasi dan defisit anggaran yang besar. Ketiga, pasar bebas dan sistem keuangan terbuka. 4. Inovatif memiliki keunggulan kompetitif. Video yang ketiga, konsep bisnis dan lingkungan bisnis. Konsep bisnis adalah aktivitas yang menyediakan barang atau jasa yang dijual dengan maksud untuk mendapatkan laba. Laba merupakan imbalan yang didapatkan pemilik bisnis sewaktu menginvestasi uang dan waktu. Ada pula dalam laba yaitu kebutuhan dan keinginan. Fungsi bisnis yaitu pemenuhan kebutuhan masyarakat, keuntungan, dan tanggung jawab sosial. Ada juga lingkungan khusus, adalah bagian dari lingkungan yang secara langsung relevan bagi organisasi dalam mencapai tujuannya. Ada juga lingkungan umum, mencakup kegiatan yang berada di luar organisasi yang berpotensi mempengaruhi kinerja organisasi, seperti alam, ekonomi, politik, sosial budaya, dan teknologi. Ada juga lingkungan global, yaitu kekuatan internasional yang mempengaruhi bisnis. Pesaing seperti pesaing dari luar negeri. Ada pula lingkungan industri, yaitu akan lebih mengarah pada aspek persaingan yang meliputi bisnis. Sekian dari saya. Jika ada kata-kata yang tidak baik, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.